Pentingnya ada guru, guru bisa menakar. Kalau diibaratin bayi ini kalau diibaratin orang, ini kira-kira cocoknya makan bubur atau makannya nasi tim atau sudah bisa makan nasi liwet. Oh, kalau misalnya dia itu bayi lalu langsung dimakan nasi liwet, gitu, wah itu bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, kita melanjutkan statement yang kemarin. Nah, kemarin kita telah membahas tentang hijrah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan atau tipsnya ya. Dan juga alhamdulillah kembali lagi bersama siapa? Ustadz kita, Ustadz Safriya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, melanjutkan statement yang kemarin, Ustadz, ya, statement yang kemarin. Apalagi kan kalau hijrah itu identik tips nih ya. Terus salah satunya juga kan ada minder ya gitu kan tadi menyampaikan. Terus kan kalau dari tips itu sendiri kan terus ada di mana harus keluar dari lingkungan. Terus teman-temannya, aduh teman-teman saya cuma 4, terus kalau saya hijrah saya agak berat nih ninggalin itu sana. Mungkin bisa menyampaikan juga untuk tips-tipsnya juga Ustaz. Nah. Baik, jadi sebetulnya mah untuk tips tiap orang memiliki kecenderungan masing-masing, Kang. Jadi intinya mulailah dari sesuatu yang kira-kira mungkin untuk lebih kita lakukan. Jadi berhijrah itu kan tadi ada yang langsung sempurna semuanya, ada yang bertahap. Nah, kita harus mengukur diri kita. Kalau misalnya Kang Usep nge-gym, ini kira-kira Kang Usep makomnya itu diangkat beban berapa? Kalau Kang Usep sudah otot kawat tulang besi, udah angkat barbelnya itu sama beras 25 kilo. Kuat. Tapi kalau kita yang kebiasaan ngangkatnya itu tisu, lalu ngangkat itu beban berat, bisa-bisa langsung cedera. Nah, kadang orang yang berhijrah itu langsung kapok karena di sana, Kang. Betul. Dia itu mohon maaf ya, dia belum terbiasa beribadah, belum terbiasa berbuat kebaikan, dan ketika berhijrah langsung saklek gitu. Maka kalau otot cedera. Jadi waduh gitu kan, baru juga berhijrah langsung tahajudnya sekian puluh rakaat misalnya kan, langsung sholat duha, sholat di awal waktu, langsung 5 juz dalam sehari. Bagus kalau yang sudah makomnya. Yang belum makomnya baru juga sehari sudah overdosis, sudah DO. Kenapa? Mabok tahajud gitu. Stres. Makanya pentingnya guru itu apa? Nanti disesuaikan. Kita ini orang yang kira-kira harus mulai hijrah dari mana dulu sih? Karena tiap orang memiliki kecenderungan nafsu yang berbeda-beda. Ada pemuda yang dia itu nggak bisa nahan nafsu syahwatnya. Betul. Ada pemuda yang dia itu nggak bisa nahan nafsu amarohnya. Ada pemuda yang dia itu nggak bisa nahan nafsu malasnya. Nah, maka dengan adanya guru bisa baca kita. Oh, kamu mah nih syahwatnya nih belum bisa, sok puasa dulu. Puasa gitu kan. Atau misalnya nafsu amaroh belajar dulu di wudunya dan lain sebagainya. Nanti enak. Kalau kita memulai itu di sesuatu yang cocok dengan kita juga nyaman melakukannya. Ketika kita berhijrah dengan kenyamanan dalam hati, itulah yang membuat enak. Kang Usep makan nasi Padang, kenapa ingin nambah lagi? Enak. Nah, enak. Pertanyaannya, ketika kita berhijrah merasa enak belum dalam hijrah kita? Dalam bahasa agama, ladzah, ada rasa kenikmatan. Gitu. Dan rasa kenikmatan itu muncul ketika apa? Tadarujan, bertahap perubahan kita. Dan perubahan bertahap itu harus dibimbing oleh seorang guru. Masya Allah. Mungkin itu kurang lebih. Berarti dari tampilannya sedikit-sedikit ya. Bahkan ada orang yang ketika berhijrah jangan dari tampilan dulu. Oh, jangan dari tampilan dulu. Bisa jadi seperti itu. Karena ada orang, gurunya paham kalau dia mulai dari tampilan, kecenderungannya bukan karena Allah. Tapi karena ingin disebut, woi, gitu, ada woi, gitu kan. Ingin diakui, maka guru melihat, ini kalau berubahnya terlebih dahulu dari sesuatu yang terlihat oleh orang lain berbahaya untuk hatinya. Maka oleh gurunya udah yang tersembunyi dulu, gitu. Nanti dari batinan menuju dhahiran.
Makanya untuk perubahan itu juga ada kurikulumnya. Ada tasfiyatul qalbi, ada tazkiyatun nafsi. Pentingnya guru teh gitu. Kang Usep sakit mata, dikasih tetes mata gitu kan obatnya, tapi ditetesinnya ke telinga semua nggak sembuh. Obatnya mah betul, tapi salah makainya. Nah, pentingnya itu ilmu. Jadi ilmu riyadhah juga harus ada gurunya sehingga kita benar dalam mengamalkannya, menerapkan. Ustadz, nah perihal bertanya tentang guru, aduh aku teh gurunya nggak ada gitu kan. Aku mah hanya punya gurunya gurunya tuh YouTube, Syekh YouTube gitu kan. Nah itu kalau menurut agama diperbolehkan kan, kalau alangkah bagusnya itu ada gurunya gitu kan di depan kita. Nah kalau lewat YouTube itu gimana Ustaz? Yang saya pahami YouTube itu suplemen. Oh suplemen. Bukan makanan pokok. Gitu. Karena makanan pokok itu kita harus mujalasah, harus duduk dengan guru. Nah, iya. Kenapa? Karena kalau kita ke YouTube, kita memang bisa mendengarkan YouTube, tapi YouTube nggak bisa dengar kita. Kita bisa baca YouTube, tapi YouTube nggak bisa baca kita. Kita bisa memahami YouTube, tapi YouTube nggak bisa memahami kita. Pentingnya ada guru, guru bisa menakar. Kalau diibaratin bayi, ini ya kalau diibaratkan orang, ini kira-kira cocoknya makan bubur, atau makannya nasi tim, atau sudah bisa makan nasi liwet. Oh, kalau misalnya dia itu bayi, lalu langsung dimakan nasi liwet, gitu, wah itu bahaya. Stres luar biasa, makan jengkol, nggak ketelen-ketelen gitu kan. Makan apa namanya sambal, langsung muntaber gitu. Nah, kan tidak sedikit orang yang baru berhijrah juga seperti itu. Orang baru berhijrah langsung mempelajari perbandingan agama, langsung mempelajari ikhtilaful ulama, langsung perbandingan madhab, riyad gitu kan. Sudah gitu, kalau kita baru produk, udah belajar dulu syarat sah sholat berapa gitu kan, rukun sholat berapa. Udah produk-produk, kalau istilah makanan mah bubur dulu. Nah, pentingnya guru tuh gitu. Menakar kita, oh ini cocok dulunya dari sini dulu, dari sini. Dan gimana tuh saya nggak punya guru? Bukannya nggak punya guru, kita merasa belum perlu guru. Belum perlu guru ya. Sok, kita gitu, walaupun hujan besar, angin, habis kuota kita nyari loh. Betul. Bener nggak? Pertanyaannya kita ke guru sepenting apa gitu ya dengan bab kuota gitu kan? Pertanyaan, kalau kita merasa, saya mau perlu guru, sehari berapa kali minta ke Allah agar diberi guru? Kalau kita berkata, saya tidak memerlukan guru tapi belum bertemu, sehari kamu berapa kali berdoa meminta guru kepada Allah? Hehe, jawabannya can perlu atuh. Ya, belum merasa perlu. Tapi kalau dalam satu hari sampai 5 kali, 10 kali minta doa kepada Allah, baru itu sudah disebut perlu gitu. Makanya awali dengan doa. Karena saya juga bertemu dengan guru-guru saya, wasilah diawali dengan berdoa dulu kepada Allah. Baru dipertemukan dengan guru-guru yang terbaik. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah sahabat-sahabat ya, Masya Allah. Wah, luar biasa sekali. Ustadz, mungkin bagi sahabat-sahabat ilmunya. Nah, tadi kan menyampaikan ilmu-ilmu itu sendiri. Jadi materinya itu apa dulu nih supaya hijrah? Jadi jangan kuat, sampai gitu kepada perbandingan agama. Gitu kan. Ini bagi sahabat-sahabat nih yang baru hijrah nih, ilmu apa saja dulu nih Ustadz yang harus kita pahami terus. Betul. Mulailah dari rukun agama. Rukun agama. Nah, rukun agama itu ada 3. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, dari rukun Islam lahirlah ilmu fikih. Dari rukun iman lahirlah ilmu akidah. Dari ilmu ihsan lahirlah ilmu adab. Jadi 3 ilmu saja sahabat. Pelajari fikih, pelajari tauhid, pelajari akhlak. Itulah pondasi kita. Kalau pondasinya udah bagus, mau ke atas 10 tingkat kuat. Tapi kalau pondasi belum kuat, jangankan 10 tingkat, 2 tingkat sudah rubuh lagi. Nah, kadang pemuda hijrah penyakitnya pondasi belum kuat, sudah mikirin kaca, udah mikirin yang atas, bahkan udah mikirin istri, gitu kan. Pondasinya belum kuat. Kuatkan pondasinya. Pondasinya mana? Fikih, akidah, akhlak. Kuatkan ini, maka yang lain akan, kata orang Sunda, menuturkan, akan mengikuti gitu. Masya Allah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ada itu ya, fikih, akidah, akhlak. Alhamdulillah untuk fikihnya di sini juga ada ya. Ada, di juga ada ya. Atau di kajian MK pagi juga, MKFM juga ada ya, di MK Radio. Dan juga untuk akidahnya juga, akidah identik dengan tauhid ya. Betul, nah, Ustaz nih, sahabat-sahabat nih yang bisa memungkinkan ke Darut Tauhid yang di sekitar Bandung ya, Ma'rifatullah. Alhamdulillah sekarang udah mulai kembali lagi buka lagi Ustaz ya. Alhamdulillah tiap hari Kamis sorenya sahabat-sahabat ada kajian Al-Hikam ya, dan juga untuk malamnya
malamnya juga ada kajian Ma'rifatullah, itu untuk tauhidnya. Dan yang tadi adab ya. Adabnya juga insya Allah ada juga banyak ya. Banyak sekali pembahasan. Apalagi kalau sahabat-sahabat di medsos, apalagi di MK Radio, MK FM ya, MK TV ataupun juga di sosmed ya, insya Allah ada adab-adabnya. Dan juga Masya Allah Ustadz, kita juga doakan juga ya Ustadz ya, ini bagi sahabat-sahabat kita nih yang mulai hijrah. Amin, Ustadz, amin, gitu kan. amin. Apakah ada doanya gitu Ustadz nih? Ada doanya. Boleh Ustadz. Di antara doanya satu, dawamkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inilah salah satu kunci istiqomah. Kemudian yang kedua bisa berdoa mendawamkan Allahumma ahrimni ladzata maksiatika warzuqni ladzata taatika. Yang pertama Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang kedua Allahumma ahrimni ladzata maksiatika, ya Allah haramkanlah diriku dari merasakan lezat kepada maksiat. Karena kadang orang yang hijrah balik lagi ke maksiatnya, kenapa? Nagih, karena sudah merasakan kenikmatan dalam maksiatnya gitu kan. Kemudian warzuqni ladzata taatika, dan berikanlah kepada hamba, rezekikanlah kepada hamba nikmatnya dalam beribadah. Jadi istiqomah di maksiat atau istiqomah di taat itu tergantung rasa. Tergantung rasa. Makanya enaknya gini kan, kalau orang yang sudah mulai riyadhah, yang asalnya nikmat maksiatnya 100, nanti ngurangan. 100 jadi 90, jadi 80. Contoh yang denger dangdut, dugem gitu kan, aduh sejam 2 jam teh nikmat. Ketika sudah mulai riyadhah, nah sih asa biasa gitu yang asalnya nikmat. Nanti lama-lama naon sih? Nanti lama-lama ditinggalin. Begitu juga ke ibadah. Yang asalnya nikmat ibadah itu 10%, nanti naik 20%, 30%. Awal ngaji Yasin, Shadaqallahul Adzim, panas baca Yasin teh, nggak enak gitu. Tapi nanti Yasin wal Qur'anil Hakim, nama 2 ayat. Nanti lama-lama, nah selembar teh enakeun ya, 2 lembar teh enakeun, muncul ladzah ibadah. Inilah perjalanan panjang seorang yang berhijrah. Teruslah beribadah, istiqomah, pinta kepada Allah, cari gurunya, cari teman-temannya, hingga berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah sahabat-sahabat statement dari Ustaz Safriya ya untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan tentunya terima kasih sahabat-sahabat yang telah menyaksikan acara kami. Dan juga Ustaz juga terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Saya Kang Usep bersama Ustaz Safriya Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.